Tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati, maka tertendanglah PDI. Itu udah biasa, itu pasti tertendang. Sekarang kita mesti lihat paradigma baru. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo. Bahwasanya kemudian Bang Rocky membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, memang itu kan modus operandinya seorang Rocky Gerung gitu loh. Pada hari ini ya kalau saya mengatakan sebetulnya di sisi yang lain, selain membantu Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sedang membantu PDI Perjuangan untuk segera keluar dari kabinet. Gitu. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, ya silahkan aja. Nggak usah pakai kode-kode lah. Ya kan presiden. Kalau mau Harusnya keluar menyatakan mundur, ya. gitu kan, demi perbedaan garis politik kita. Karena kan sudah tidak ada kasih sayang lagi kan, ya kan sudah tidak ada rasa percaya. Yang penting keluar gitu loh. Daripada kan begini dipecat nanti nuduh-nuduh aja, ya kan, menuduh-nuduh wah itu Jokowi tuh, ini Prabowo tuh, ya kan, lebih baik keluar nyatakan mundur, menyatakan kami akan melawan Jokowi di sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Semoga tidak pernah berhenti masuk ke kantong kalian, Anda semua. Reshuffle kabinet dilakukan Presiden Jokowi menjelang beliau purna tugas 2 bulan lagi. Beberapa dua menteri dari PDIP kena reshuffle, digantikan oleh menteri yang baru, sementara Bahlil hanya pindah tempat posisi dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM ke Menteri ESDM. Hal ini menjadi polemik, terutama pertanyaan bagi PDIP. Mengapa Presiden Jokowi sebentar lagi mau purna tugas melakukan reshuffle? Itu menjadi tanda tanya besar bagi PDIP. Sementara Kodari mengatakan bahwa reshuffle ini mengakomodasi kepentingan dari Prabowo yang niat untuk melakukan masa transisi ini supaya bagus, dan ketika nanti Prabowo sudah jadi dilantik, menteri-menterinya sudah langsung bekerja dengan maksimal atau efektif. Sementara Rocky Gerung mengatakan bahwa isu reshuffle ini adalah perebutan kepentingan antara Presiden Jokowi dan Prabowo sebagai presiden terpilih yang nanti akan melanjutkan kerja-kerja dari Presiden Jokowi. Menurutnya ini bukan lagi tentang Presiden Jokowi dan juga PDIP, tapi lebih ke Presiden Jokowi dan juga Prabowo. Bagaimana perdebatan asyiknya? Mari kita simak bersama. Let's go. Bang Rocky, Anda melihat bahwa alasan sinkronisasi ini masuk akal nggak? Bahwa alasan ini adalah penentuan kabinet gaya baru, ini masuk akal nggak? Dari awal nggak masuk akal. Pemilunya sendiri nggak masuk akal kok. Jadi kita dipaksa untuk komentari sesuatu yang di awal udah busuk. Coba lihat Grace tadi itu. Grace kesulitan untuk menemukan istilah lain selain sinkronisasi. Jadi terlihat ada kegugupan untuk mengatakan apa yang terjadi. Jadi bahasa yang aman sekali itu. Lain waktu Grace ketua PSI, dia tajam menemukan kalimat. Jadi Grace mengedit sendiri kalimatnya supaya jadi bukan netral, justru jadi mediocre itu kalimat itu kan. Seolah-olah tidak ada beban, tidak ada konten dari peristiwa itu. Ya seperti biasa transisi, mengefektifkan apa istilahnya tadi itu, sisa kabinet itu. Tapi sebetulnya buat saya ini bukan, lepas dari saya bosan komentar ini, tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati, maka tertendanglah PDI. Itu udah biasa, itu pasti tertendang. Sekarang kita mesti lihat paradigma baru. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo, saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disusupkan nih? Ya itu yang diganti-ganti itulah.
Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lengser. Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti orang Jokowi yang berkuasa. Jadi kita mesti pindah cara melihatnya tuh. Bukan konflik lagi antara Jokowi dan Megawati yang memang Sudah terjadi. Jadi konflik baru, konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. That's all. Tapi kan nanti ketika presiden terpilih Pak Prabowo dilantik, kan Pak Prabowo punya hak prerogatif untuk mengganti orang-orangnya Iya, Pak kalau Jokowi. dia punya prerogatif, ya udah Pak Prabowo bilang nggak usah, Gerindra nggak usah. Kan logikanya begitu kan. Tapi Prabowo masih memaksakan taruh Gerindra di situ. Padahal itu prerogatif dia, atau dia bisa copot lagi. Jadi dia bersiap-siap untuk mengintip lubang persembunyian Jokowi. Demikian juga Pak Jokowi. Itu aja. Simple. Oke. Jadi menurut Anda ini justru persaingannya persoalannya bukan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ya, tapi sudah bergeser dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya? Pasti itu. Oke, saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihatnya begitu juga nggak? Ya pasti enggak lah. Oke, makanya saya tanya. Kalau nggak diundang dong. Itu iya. Ya, Anda sebagai orang dekatnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo gimana? Enggak, jadi gini, pertama ini pasti agendanya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo akan menjadi presiden, maka dia mulai memasukkan orang-orang supaya bisa beradaptasi. Kita lihat misalnya Menteri Hukum dan HAM, terus ada Badan Gizi Nasional, dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang memang perlu dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan ini adalah kegiatan baru, maka kemudian perlu dibentuk lembaganya. Karena bikin lembaga sendiri untuk seluruh Indonesia itu kan perlu waktu. Lalu kemudian ada Badan Komunikasi Presiden. Pak Prabowo melihat penting sekali soal komunikasi itu bagi seorang presiden, memberikan perspektif kepada rakyat. Makanya kemudian dibuat Badan Komunikasi. Lalu ada Anggaraka Prabowo. Ya saya pasti bisa mengatakan bahwa itu adalah keinginan Pak Prabowo, karena orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, dan itu adalah badan komunikasinya dari Partai Gerindra gitu. Jadi Pak Jokowi mengakomodasi kepentingan Pak Prabowo, dan kepentingan Pak Prabowo itu diakomodasi itu dalam banyak hal, bukan hanya dari segi lembaga, bukan hanya dari segi individu, bahkan juga dari segi anggaran. Bagaimana tim sinkronisasi misalnya ketemu dengan Menteri Keuangan, bahkan lebih jauh lagi kemudian salah satu anggota tim sinkronisasi menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas Jiwandono. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah suatu proses yang dimulai dan sudah bertahap. Ada Sudaryono, ada Tommy Jiwandono, pada hari ini ada Sudirman Andi Aktas. Pak Sudirman itu, Pak Supratman itu, mohon maaf karena bukan Gerindra ya. Pak Supratman, maksud saya bukan Gerindra, jadi nggak apal. Kalau sampai orang Gerindra apal. Pak Supratman sebelum ini adalah ketua Balek, orang yang memang sudah terbiasa berurusan dengan urusan-urusan kementerian di gitu. Jadi sebetulnya tinggal tukar posisi saja dari legislatif ke eksekutif. Bahwasanya kemudian Bang Rocky membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, memang itu kan modus operandinya seorang Rocky Gerung gitu loh. Pada hari ini ya kalau saya mengatakan sebetulnya di sisi yang lain, selain membantu Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sedang membantu PDI Perjuangan untuk segera keluar dari kabinet. Gitu. Sebetulnya bukan pertanyaan kalau PDI Perjuangan itu keluar, justru pertanyaan yang besar adalah ngapain PDI Perjuangan di dalam sana gitu loh. Karena PDI Perjuangan ini mengatakan Pak Jokowi ini adalah kegelapan demokrasi. Loh katanya kegelapan, kok Anda masih ada di dalam, itu masih bertahan, ngapain tetap ada di dalam? Harusnya keluar aja. Jadi Pak Jokowi membantu untuk supaya PDI Perjuangan keluar. Berarti Anda mengamini bahwa reshuffle ini memang bagian dari upaya Pak Jokowi membantu PDI Perjuangan mengeluarkan kadernya. Iya, ini namanya sambil menyelam minum air, membantu Pak Prabowo, presiden yang akan datang, dan sudah tahu bahwa PDI Perjuangan tidak mau bergabung dengan pemerintahan, makanya keluar aja. Kalau PDI Perjuangan tetap bergabung, saya yakin sih tetap di dalam juga, nggak ada gunanya mengganti gitu loh. Tetap di dalam karena akan berlanjut, tapi karena udah nggak mau, ngapain tetap ada di dalam? Keluar aja, dan karena itu saya menduga ya barangkali ini bukan reshuffle terakhir, bisa jadi nanti ada reshuffle selanjutnya. Reshuffle selanjutnya mungkin menteri-menteri PDI Perjuangan atau menteri bisa iya, bisa enggak. Oke. Jadi ini ya gitu. Bang Ciko itu tadi ini upayanya Pak Jokowi untuk membantu PDI Perjuangan keluar gitu. Kenapa nggak langsung aja dicopot semuanya? Kan silahkan aja. Itu kan hak prerogatif presiden. Kami udah sampaikan. Keberadaan kami ini bekerja untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Ya, kebetulan usernya adalah presiden, presidennya kebetulan adalah Joko Widodo. Ya, kalau kita bicara soal
keberadaan kami di sana awalnya kenapa? Ya karena kami adalah pengusung utama dari Presiden Joko Widodo di pemilihan yang pertama, pemilihan yang kedua. Nah ini kan sah-sah saja kami berada di sana ya. Seharusnya nggak berada di sana ya bukan yang pengusung kan gitu ya. Tapi kan pada akhirnya kami juga menyerahkan bahwa sebagai user, sebagai pimpinan kabinet, yaitu hak prerogatif dia untuk mencopot. Tetapi kami tidak akan meninggalkan pos ya kan sebelum waktunya berakhir karena memang menurut kami punya kompetensi. Kader-kader kami memiliki rekam jejak yang baik, pengalaman yang bagus, ya kan, kerjanya juga dianggap bagus oleh masyarakat. Kalau kita lihat dari survei-survei masyarakat terkait kinerja menteri kami termasuk yang paling atas posisinya. Jadi kami bekerja untuk rakyat, tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, ya silahkan aja. Nggak usah pakai kode-kode lah, ya kan presiden, iya kan, masa pakai kode-kode, ya kan, kan punya pewenang, ya kan. Ini susah juga kalau kita pakai kode-kode. Kita kan bekerja ini, kalau kita mau bicara akan ada reshuffle lagi, ini cukup aneh ya, 40 hari kerja loh, Nana. Ya kan, sebagaimana saya akan agak bingung gitu ya, siapa-siapa yang akan ditaruh, apakah nanti ya itu tadi, apakah itu akan ada fait accompli, ya kan, menaruh orang yang sisanya cuma sebulan, artinya mengatakan bahwa ini akan stay ya, sampai walaupun Presiden Prabowo punya hak prerogatif untuk memilih menteri yang baru. Oke, Bang Rocky, tadi dikatakan oleh Pak Kodari bahwa ya ini sebetulnya cara Pak Jokowi untuk membantu PD Perjuangan keluar. Jadi bukan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi memang ya antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Ya nggak ada soal. Apa buat saya apa tuh? Ya bahwa itu tadi Anda dikatakan ini modus operandinya Bang Rocky aja, membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, dari awal modus operandi saya begitu. Apa yang salah? Bentur-benturin kan emang. Nggak, apa yang membuat Anda kemudian tadi berkesimpulan karena banyak orang-orang dekatnya. Coba saya ganti keterangannya itu supaya terlihat akademis. Ya. Oke. Reshuffle itu artinya ganti pemain karena nggak bisa bikin gol. Oke. Dikocok ulang tuh. Sekarang coba kita lihat demi apa sebetulnya. Tadi barusan saya baca Kompas itu. Kompas barusan wawancarai dan mungkin jadi sampel nanti. Jakarta Timur itu kemiskinannya betul-betul parah sekarang. Bahkan keluarga kecil itu dia memilih makan di warteg daripada masak sendiri. Karena kalau beli itu mahal. Lebih banyak orang yang datang ke puskesmas karena kecemasan. GERD-nya naik tuh. Ini Jakarta Timur tuh. Mestinya itu yang di-attack oleh kabinet. Kan itu realnya kan. Maka mestinya reshuffle itu untuk mengatasi masalah ekonomi. Sekarang nyari ganti mana ekonominya? Kan semua orang itu yang berbau politis kan. Jadi dari segi itu, reshuffle itu memang tidak dimaksudkan untuk attack the reason issues itu. Itu dasarnya. Kalau bukan itu alasannya, maka menurut saya itu adalah upaya untuk saling taruh bantalan. Cuman itu keterangannya, nggak ada keterangan lain. Ya itu yang disebut sebagai apa tadi modus operandi. Ya modus operandi dari Jokowi begitu emang. Modus operandi dari Prabowo juga sama kan. Kan ini dua hamster yang lompat-lompatan di kota yang kecil kan. Lalu orang tonton itu masih hamster. Satu waktu jadi serigala. Ya. Jadi ini kejar-kejaran antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kalau menurut Bung Rocky. Kalau mereka satu tim, cuman kalau saya Satu tim sampai kapan? Ya kan anaknya wakil presiden. Ya di Filipina anaknya wakil presiden juga pecah kongsi Duterte sama wakil Marcos. presiden Gibran. Ya kan ya tetap harus bersatu dong. Namanya aja kan anaknya jadi wakil presiden. Pasti kan bapaknya mentorin anaknya. Nah cuman bagi PDIP ya, seharusnya nih menteri-menteri PDIP ini mundur. Jangan nunggu dipecat sama Jokowi. Ya kan? Mundur ketika misalnya jagoannya kalah. Ya kan? Jadi benar-benar menarik garis demarkasi. Ya kan? Jangan melawan memukuli. Melawan memukuli. Ya kan? Tapi tetap di situ. Ya kan? Kalau memang sejatinya punya ideologi melawan, ideologi ya mundur aja semuanya. Gitu kan? Jauh lebih baik. Gitu kan daripada di reshuffle ya nggak Bang? Mungkin kemarin tuh waktu Pilpres keluar semua. Itu kan tadi udah dibilang bahwa mereka merasa mereka punya kompetensi katanya. Ya kompetensi ya banyak yang pinter, banyak yang kompetensi. Nanti kalau saya belejetin satu-satu nggak kompetensi juga semuanya. Ya kan? Artinya ya jadi keluar. Jadi kader Perjuangan yang di kabinet dia aja. Keluar semua. Harusnya keluar menyatakan mundur. Gitu kan? Demi perbedaan garis politik kita. Karena kan udah tidak ada kasih sayang lagi kan.
Oke. Ya kan sudah tidak ada rasa percaya. Ya mending keluar gitu loh. Oke. Daripada kan begini dipecat nanti nuduh-nuduh aja. Iya. Ya kan menuduh-nuduh, wah itu Jokowi tuh, ini Prabowo tuh. Ya. Ya kan lebih baik keluar nyatakan mundur. Oke. Menyatakan kami akan melawan Jokowi di sisa pemerintahannya. Oke. Jangan melawan Prabowo karena kita sahabat sama PDI. Oh, berarti ntar diakomodasi ya. Ya kan? Benar Diakomodasi nggak? nggak nih? Ya pastilah. Hubungan Oke. Ibu Mega sama Pak Prabowo kan lebih duluan daripada hubungannya Prabowo sama Jokowi. Oke, Ya kan? jadi masih ada kans untuk diakomodasi ya. Diakomodasi, Bang Rocky. Ya, seperti itulah diskusinya antara Mr. Q, Arief Puyono, Ciko, PDIP, dan Rocky Gerung. Di sini Kodari canggih ya, bisa nerka apa isi kepala dari Rocky Gerung, yaitu coba mengadu domba Presiden Jokowi juga dengan Pak Prabowo ya. Bagaimana menurut kalian semua? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.